Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, di pagi hari yang indah ini kembali kita dapat menikmati satu anugerah Tuhan yang besar. Minggu kerja yang baru, kembali Tuhan sudah buka lembaran dalam hidup saudara dan saya. Itu artinya kita semua siap untuk mengisi lembaran minggu kerja kita yang baru. Dan karena itu, biarlah kita datang kepada Tuhan, minta diperlengkapi dengan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami datang bersyukur untuk semua anugerah Tuhan di pagi hari ini, mengawali langkah kami di pekan yang baru. Kami ingin datang kepadamu dan memohon, karuniakanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam langkah hidup kami selama sepekan yang akan kami lalui, bahkan di hari ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amos, pasalnya yang kelima ayat 21-24 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita adalah berbuat adil itu lebih dari cukup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, konteks Amos dalam menyampaikan pewartaan firman-Nya di tengah-tengah orang Israel, khususnya bagian utara, mereka sudah hidup untuk lebih banyak mementingkan kepentingan sendiri dan membiarkan orang yang merasa diri mampu kaya tanpa kepedulian kepada mereka yang berkekurangan. Dan pemberlakuan ketidakadilan ada di sana semua. Dan itu yang menjadi sorotan Nabi Amos ketika melihat bagaimana cara hidup orang Israel Utara yang sama sekali tidak punya kepedulian, tidak punya lagi perhatian. Di sisi yang lain, mereka juga beribadah bukan kepada Allah. Dan konteks yang seperti inilah Amos dengan keras, sehingga apa yang dia sampaikan tentang hukuman Allah itu pun terjadi bagi orang Israel. Dan karena itu bacaan kita hari ini hanya diminta dari mereka, berlakukanlah keadilan dan kebenaran. Karena itu mereka akan hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sangat adil dan karena itu keadilannya dia berlakukan. Ketika dia melihat umatnya bersalah, dia pun akan memberlakukan dan dia tidak pandang bulu. Dan dia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Karena itu ketika umat berdosa, ketika saudara dan saya bersalah, ketika kita tidak menggunakan waktu kesempatan untuk berbalik dan bertobat, maka hukuman pun akan kita terima sebagai manusia. Karena itu Yesus Kristus telah baharui hidup saudara dan saya supaya kita semakin berkualitas dalam iman dan memberlakukan apa yang menjadi kehendaknya. Lakukanlah dan tegakkanlah keadilan. Maka itu semua sudah cukup untuk saudara dan saya memberlakukan kebenaran dan apa yang difirmankan Tuhan. Itu yang kita kerjakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang indah. Engkau memberkati kami pagi hari ini dan kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa secara khusus untuk jemaatmu sektor pelayanan 1 yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Bapak Penatua Gultom dan Ibu Suminem. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini yang dalam keberadaan mereka, Tuhan juga memberi mereka kekuatan kembali dan pemulihan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk saudari Riana Teli Anakota, Ibu Nutria Cikwita Kainama, dan Bapak Nanda Rahel Lambang. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran mereka.
bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 1. Kami berdoa untuk Ibu Frida Pangke dan Ibu Siana M. Pangke. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan yang begitu indah. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk para pelayan firman dan sakramen dalam pergumulan mereka, dalam pelayanan mereka, bahkan pergumulan keluarga mereka. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Pendeta Cindy dalam pergumulannya. Tuhan berkati agar suami terkasih Bapak Rudolf dalam proses pemulihan melalui perawatan demi perawatan, mujizat Tuhan ada di sana. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Eka Puimera dalam perawatan di rumah sakit di Sidoarjo. Biarlah jamahan tangan kuasa-Mu akan mengembalikan kekuatan hamba-Mu ini. Kami mau serahkan semuanya nih Bapa dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau berkati akan seluruh kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian juga untuk Majelis Sinode GPIB dan juga PP Mupel Jakarta Selatan. Diberkatilah pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan juga diberkatilah akan karya kerja mereka semua ya Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.